Salam, selamat hari Minggu saudara yang dikasih Tuhan. Kita ketemu lagi. Semoga kita semua dalam perlindungan Tuhan. Sehat-sehat, baik jasmani, materi, maupun rohani. Haleluya. Minggu lalu kita membahas tentang yaitu waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Minggu ini kita akan membahas mengenai waspadalah terhadap ragi orang Saduki. Matius 16 ayat 6 berkata, Yesus berkata kepada mereka, waspadalah dan berjaga-jagalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Sebelum lebih jauh kita membahas mengenai ragi orang Saduki, kita harus paham dulu secara singkat mengenai yaitu Saduki. Mazhab Saduki adalah mazhab minoritas di dalam Yudaisme. Yudaisme adalah paham kepercayaan di dalam agama Yahudi. Jadi mazhab Yahudi adalah mazhab minoritas di dalam paham Yudaisme di abad-abad pertama. Mazhab Saduki ini hanya mau menerima yaitu 5 kitab Musa. Dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dan mereka juga terbuka terhadap kebudayaan Yunani, yaitu Helenistik. Serta mereka juga menerima tentang yaitu sosial politik dari kerajaan Romawi. Dan ditambah lagi mereka juga secara umum adalah simpatisan dari dinasti Herodian. Jadi mereka lebih melihat situasi di mana mereka bisa artinya eksis, di mana mereka bisa mendapat artinya posisi, sehingga mereka mendukung dan mengambil suatu keuntungan dari di mana mereka berada. Begitulah secara singkat gambaran dari yaitu paham Saduki. Dan lebih dari itu, ternyata jabatan-jabatan mereka di dalam Bait Allah sangat diperhitungkan. Mereka adalah orang-orang yang dipercaya sebagai imam-imam. Di dalam Kisah Rasul 5 ayat 17 dikatakan demikian. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Jadi mereka punya posisi penting di dalam kerohanian yaitu bangsa Yahudi. Mereka bertindak, mereka memiliki jabatan sebagai imam-imam besar. Namun kenapa Yesus berkata, waspadalah dan berjaga-jagalah terhadap ragi orang Saduki? Apa rupanya yang dimaksud Yesus dengan ragi orang Saduki? Orang Saduki itu tidak mempercayai tentang kebangkitan orang mati. Artinya mereka adalah orang-orang yang skeptis, yang sangat tidak percaya dan meragukan. Kalau skeptis terhadap omongan orang atau suatu berita yang beredar di dunia yang perlu dipastikan, yang perlu artinya ditunggu kebenarannya, itu adalah wajar. Sebab apalagi dengan situasi sekarang ini banyak berita-berita hoax yang menyebar, yang kita tidak tahu kebenarannya sebelum dicek faktanya, sebelum dipastikan kebenarannya. Tetapi berbeda dengan orang Saduki, mereka skeptis, mereka tidak percaya, mereka meragukan yaitu tentang kebenaran Allah, khususnya yaitu tentang kebangkitan orang mati. Jadi karena ketidakpercayaan mereka ini, malah mereka sempat bertanya kepada Yesus suatu waktu. Mereka bertanya, Guru, bagaimana tentang kebangkitan orang mati? Seandainya ada seorang perempuan menikah dengan seorang lelaki, lalu suaminya itu mati dan tidak meninggalkan keturunan, dan kemudian perempuan itu menikah lagi dengan saudara dari laki-laki itu, lalu saudaranya itu pun mati lagi, lalu perempuan itu menikah lagi sampai 7 kali berturut-turut dan tidak meninggalkan keturunan. Siapakah kelak menjadi
suami dari perempuan itu, suami dari wanita itu nanti di kerajaan sorga? Mereka bertanya demikian sebenarnya bukan tidak tahu, tetapi mereka memang tidak percaya, skeptis, meragukan tentang yaitu kebangkitan orang mati. Dan menjawab pertanyaan mereka yang menjebak tersebut Yesus mengatakan kepada mereka, kamu sesat, kamu tidak mengerti kebenaran Alkitab, kebenaran kitab suci. Yesus menyampaikan lagi bahwa di dalam artinya kebangkitan itu tidak ada nanti yaitu kawin mengawinkan. Jadi tidak ada nanti suami istri. Karena itu bukan hal-hal duniawi. Jadi mereka meragukan adanya kebangkitan. Mereka tidak percaya tentang hal itu. Sehingga mereka sengaja menjebak bagaimana Yesus menjawab. Itulah sebabnya Rasul Paulus menyinggung tentang kebangkitan. Yaitu di dalam 1 Korintus 15 mulai ayat 13 sampai yaitu ayat 15. Kalau kebangkitan orang mati tidak ada, maka Kristus pun tidak mungkin dibangkitkan. Dan andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dengan demikian, orang Saduki, mereka tidak percaya dengan kebangkitan orang mati, maka wajarlah mereka tidak mempercayai tentang kehidupan-kehidupan yang kekal, kehidupan yang akan datang. Inilah salah satu ragi orang Saduki. Mereka tidak mempercayai tentang kebangkitan orang mati. Jadi mereka meragukannya. Mereka skeptis tentang hal itu. Dan ternyata paham mereka ini sempat menulari, sempat merasuki salah seorang yaitu murid Yesus yang bernama Thomas. Tak kala Yesus sudah bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, lalu Thomas berkata bahwa dia tidak percaya. Dia meragukan bahwa yang bangkit itu adalah Yesus. Malah dia berkata, kalau aku sudah mencucukkan jariku ke tanganmu, barulah aku percaya. Lalu Yesus memberikan jarinya ke Thomas untuk Thomas mencucukkan jarinya. Dan barulah dia berkata, Tuhanku dan Allahku. Jadi tak kala Thomas melihat bukti nyata, baru dia percaya. Memang untuk hal-hal yaitu umum, hal-hal di dunia ini perlu ada bukti nyata. Tapi dalam hal keimanan, kerohanian, kita hanya meyakininya. Sebab iman adalah dasar dari segala sesuatu yang belum kita lihat, dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita percayai. Jadi artinya, kalau kita sampai tertular dengan ragi orang Saduki, itu sangat bahaya. Sebab kita akan meragukan semua hal yang berkaitan tentang keimanan. Padahal iman itu kadang-kadang tidak bisa dibuktikan dengan secara logika semata. Inilah salah satu. Makanya Yesus mengatakan, yaitu waspadalah terhadap ragi orang Saduki. Karena mereka sangat skeptis, sangat tidak percaya. Juga ragi orang Saduki adalah berbicara tentang opportunism, yaitu mencari kesempatan, mencari cara supaya menerima keuntungan dalam berbagai cara. Baik itu cara yang benar ataupun cara yang tidak benar. Yang penting mereka tetap mendapat keuntungan. Mendapat artinya manfaat dari apa yang mereka lakukan. Bahkan sekalipun itu merugikan orang lain. Bahkan itu pun sekalipun membuat orang lain menderita, malah kehilangan nyawa. Di dalam Lukas yaitu 22 ayat 2, yaitu tak kala terjadi persekongkolan untuk menyalibkan Yesus. Orang-orang imam besar
Yang kita baca tadi dalam Kisah Rasul 5 ayat 17 tadi adalah dari golongan masa orang Yahudi mengajak, yaitu Yudas Iskariot, meminta Yudas Iskariot untuk mau menyerahkan Yesus kepada mereka dengan 30 keping, yaitu perak. Dan ternyata Yudas mau menurutinya. Jadi mereka, yaitu paham dari Saduki ini, mengambil kesempatan dalam kesempitan, melakukan berbagai cara dan usaha. Apakah itu benar atau tidak? Apakah itu merugikan orang lain atau tidak? Mereka mau melakukannya. Mereka sampai hati. Mereka tega melakukannya demi mereka mendapat apa yang mereka inginkan, demi posisi mereka tidak terganggu sama sekali. Itulah sebabnya kenapa Yesus berkata, waspadalah terhadap ragi orang Saduki. Dan yang terakhir, ragi orang Saduki adalah yaitu sifat mereka yang hedonis. Mereka terbiasa hidup dalam kesenangan, foya-foya, kemewahan, sehingga memang mereka rata-rata bukan dari golongan yang biasa, bukan dari golongan rakyat jelata. Mereka hidup dalam artinya hal-hal yang enak. Mereka adalah status sosialnya dari menengah ke atas. Itu sebabnya mereka selalu mencari kesempatan, baik dalam bidang agama, politik, dalam hal sosial. Mereka selalu berusaha berada pada posisi-posisi penting dan strategis. Memang dari sisi duniawi itu bagus, tapi di dalam hal kerohanian, dalam hal urusan kerajaan sorga, hal-hal duniawi bukan yang terutama. Karena kita tahu, Alkitab mencatat, kerajaan sorga bukan hal makan minum, tetapi hal sukacita, kebenaran, dan damai sejahtera. Bagaimana mereka punya kebenaran? Bagaimana mereka punya damai sejahtera? Kalau kerjanya, perilakunya, sifat mereka yaitu hanya untuk mencari kesempatan dalam kesempitan, hanya untuk artinya kepada kepentingan atau kelompok mereka. Itulah sebabnya Yesus berkata, waspadalah terhadap ragi orang Saduki. Karena ragi orang Saduki seperti yang saya bilang tadi, pertama skeptis, kedua artinya mereka yaitu sangat-sangat benar-benar oportunis, yang ketiga mereka itu hidup hedonis. Jadi saudaraku, dalam situasi konteks sekarang ini, kalau kita melihat ada model-model seperti ini, mereka tidak skeptis, tidak mempercayai sepenuh kepada kebenaran Alkitab, hanya percaya setengah-setengah, hanya percaya yang mereka suka, hanya meyakini apa yang mereka suka. Juga mereka hidup dalam situasi yang oportunis, hanya memanfaatkan agama, hanya memanfaatkan kerohanian untuk kepentingan mereka. Jadi agama hanya ditunggangi untuk mencapai tujuan mereka. Kita sudah tahu mencirikan mereka. Juga kalau mereka hanya hidup untuk kesenangan, hedonis, foya-foya, dan hanya untuk kepentingannya supaya tetap dalam posisi nyaman dan enak. Mereka inilah yang perlu, seperti kata Yesus, ragi orang Saduki. Dan sebagai kita pengikut Kristus, kita harus waspada dan kita harus hindari sifat-sifat yang sudah merasuki orang Saduki, supaya ragi mereka itu tidak mencemari, menulari, apalagi menjadi sifat kita. Jangan sampai seperti Thomas yang sempat tertular sifat mereka, yaitu sifat skeptis, yang tidak mempercayai gurunya sendiri yang sudah bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya peringatan Yesus, waspadalah terhadap ragi orang Saduki, masih relevan, masih berlaku kepada kita saat ini, supaya kita senantiasa hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam terang tuntunan
Roh Kudus. Sehingga Tuhan semakin berkenan kepada kita. Maka apapun yang kita perbuat, selama Tuhan ada di pihak kita, maka kita pasti mengalami keberhasilan, kemenangan. Dengan cara-cara yang benar, bukan dengan cara-cara yaitu orang Saduki. Mari kita buang yaitu ragi orang Saduki dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.